kita di malam hari ini dengan bernyanyi lagu Gembala Baik Bersuring dan Merdu. Gembala baik bersuring dan merdu, membimbing aku pada air tenang, dan membalikkan aku berteduh di padang rumput hijau berkenan. Kepada domba haus dan lesu, gembala baik memberikan air segar ke dalam hati haus dan sendu. Diberinya air hidup yang benar. Oh gembala, ku itu Tuhanku, membuat aku tetap hening, mengalir dalam sungai kasih-Mu, kuasa damai jelang jalan maut gelap sekalipun, ku tidak takut pada seteru, sebab gembala adalah teman dan juru selamat bagi diriku. Oh gembala, ku itu Tuhanku, membuat aku tetap hening, mengalir dalam sungai kasih-Mu, kuasa damai jelang kuasa damai jelang kuasa damai jelang Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk kesempatan di malam hari ini kami boleh beribadah bersama lagi. Tuhan memimpin ibadah kami di malam hari ini dari awal hingga pada akhirnya. Tuhan juga mau tolong hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan. Biarlah Tuhan mau urapi dia, biarlah dia dapat berbicara sesuai dengan kehendak Tuhan saja. Kami berdoa menyerahkan ibadah ini, biarlah Tuhan yang pimpin. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa pada Bapa dalam surga. Amin. Kita akan membaca ayat bertanggapan. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allah-Mu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku dan membawa kemenangan. Tetapi sekarang, beginilah firman Tuhan yang menciptakan engkau. Janganlah takut, sebab aku telah menebus engkau. Aku telah memanggil engkau dengan namamu. Engkau ini kepunyaanku. Dari Daud, Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku. Terhadap siapakah aku harus gemetar? Waktu aku takut, aku ini percaya kepadamu. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur.
Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahtera kuberikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Sebab ketakutan mengandung hukuman, dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Bukankah telah aku perintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Mari kita menyanyikan pujian Tuhan adalah gembalaku. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Dia mengbaringkan aku di padang yang berumput hijau. Dia membimbingku ke air yang tenang. Dia menyediakan jiwaku. Dia menuntunku ke jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, Aku tidak takut bahaya, sebab engkau besertaku. aku tidak takut bahaya, sebab engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Dia membimbingku ke air yang tenang. Dia menyediakan jiwaku. Dia menuntunku ke jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, dan aku pun akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Doa syafaat akan dipimpin oleh Amaleni. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa kami dalam surga, kami datang di hadapan-Mu. Kami bersyukur untuk penyertaan Tuhan bagi kami. Sampai pada saat ini kami boleh ada sebagaimana kami ada, Tuhan. Kami percaya semuanya itu karena Engkau menyertai kami. Bapa, kami juga berdoa bagi pemerintah kami di masa pandemi COVID-19 ini, Tuhan. Engkau memberikan hikmat bijaksana bagi pemerintah dari pusat sampai ke daerah. Biarlah mereka dapat mengatur dan menangani masalah ini dengan baik.
karena virus ini sudah memakan korban yang banyak. Tuhan, biarlah melalui virus ini manusia dapat berbalik mencari Engkau, Tuhan. Karena hanya Engkau lah yang berkuasa atas segalanya. Kami juga berdoa bagi para medis yang menangani COVID-19 ini, Tuhan. Engkau jaga dan berikan kekuatan bagi mereka. Engkau lindungi mereka, Tuhan, agar supaya mereka terhindar daripada virus ini, Tuhan, sehingga mereka dapat menangani begitu banyak orang yang sakit. Bapa, kami juga berdoa bagi perekonomian, biarlah di masa-masa yang sulit ini orang masih bisa dapat bekerja, masih dapat berusaha, walaupun mungkin hasilnya tidak sebagaimana mestinya, tetapi Tuhan kiranya menyertai agar supaya masyarakat tidak ada yang berkekurangan, selalu ada kecukupan untuk makan dan pakainya, Tuhan. Bapa, kami juga berdoa bagi semua jemaat kami yang walaupun pada masa ini semua beribadah dari rumah, tapi biarlah kerinduan untuk memuji Engkau. Biarlah kami tetap bersemangat untuk selalu setia mencari Engkau dalam doa dan permohonan kami. Bapa, kami juga berdoa untuk hari-hari di depan kami, Engkau selalu beserta dengan kami. Engkau pimpin dan sertai kami. Bapa, kami juga berdoa bagi masa depan gereja kami. Tuhan juga tetap menyertai, Tuhan yang mau melindungi, Tuhan yang mau memberikan kami sehati sepikir untuk mengembangkan gereja Tuhan ini. Tuhan, dengar doa kami. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Firman Tuhan akan disampaikan oleh Evangelis Juanita Awi. Pada hambanya kami persilakan. Shalom, selamat malam ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Kita berjumpa kembali di dalam ibadah Komisi Wanita Gereja Kristen Kalam Kudus Ambon. Apa kabar? Saya berdoa dan berharap ibu-ibu sekalian dalam keadaan sehat, kuat, dan penuh sukacita di dalam Tuhan. Ibu-ibu, mari kita akan bersama-sama belajar dari firman Tuhan. Sebelumnya kita akan berdoa supaya Tuhan menolong kita dalam membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam surga, kami mengucap syukur untuk kasih setia dan pemeliharaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Pada saat ini Tuhan, kami mohon Allah Roh Kudus menolong tiap-tiap kami ketika kami akan membaca dan merenungkan bagian firman Tuhan, agar kami diberi kekuatan dan kemampuan dan kerendahan hati untuk mengerti dan memahami firman-Mu. Bahkan Allah Roh Kudus menolong kami untuk kami melakukan firman itu di dalam kehidupan kami tiap-tiap hari. Hamba menyerahkan pemberitaan firman Tuhan. Engkau tolong tuntun mulut bibir hamba, hati pikiran hamba. Biarlah sungguh hanya alat yang Tuhan pakai untuk menyatakan kehendak dan kemuliaan Tuhan. Demi Kristus Yesus Tuhan kami berdoa. Amin. Ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan, malam hari ini tema yang akan kita pelajari bersama berjudul Adakah Takut Menguasai Hidupku? Jadi melalui tema ini sebetulnya kita diajak untuk melihat ke dalam diri kita masing-masing, merefleksikan di dalam hidup kita. Adakah takut menguasai hidup kita? Ibu-ibu, mari saya ajak untuk melandasi perenungan firman Tuhan malam hari ini. Kita akan buka di dalam Injil Matius pasal yang ke-10 ayat yang ke-28. Matius 10 ayat yang ke-28. Firman Tuhan berbunyi demikian. Dan janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah
utama kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Wanita adalah makhluk ciptaan Tuhan yang dikenal lebih dikuasai oleh perasaannya, berbanding terbalik dengan kaum pria yang lebih dikuasai oleh logika mereka. Tuhan memang menciptakan kondisi yang berbeda antara wanita dan pria. Tetapi dalam perbedaan ini tentu kita setuju bahwa itulah yang memberi kita kesempatan untuk saling melengkapi satu dengan yang lain. Karena wanita ini adalah makhluk yang sering kali dikuasai oleh perasaan atau emosinya, itu membuat makhluk wanita ini menjadi makhluk yang lebih rentan atau lebih sering mengalami rasa takut, rasa cemas, khawatir, dan lain sebagainya. Ibu-ibu, saya percaya ketika saat ini kita bersama-sama di dalam kondisi pandemi COVID-19, ibu-ibu sebagai ibu rumah tangga, sebagai istri, sebagai ibu dari anak-anak, ataupun ada yang sudah menjadi ama, menjadi nenek, menjadi oma, pasti memiliki kekhawatiran ataupun ketakutan. Secara manusia, mungkin itu hal yang wajar. Tetapi firman Tuhan mengingatkan kepada kita, seperti apakah sesungguhnya kekhawatiran dan ketakutan yang ingin Tuhan sampaikan kepada kita lewat firman Tuhan pada malam hari ini. Kalau kita melihat, sebagai manusia, seringkali kita merasa takut akan dua hal. Hal-hal yang berkaitan dengan lahiriah, yaitu yang pertama, kita takut akan hari ini. Yang kedua, kita takut akan hari esok atau masa depan. Kita takut hari ini. Bagi ibu-ibu, kita kaum wanita, yang paling ditakutkan apa? Ya, kalau kita ini apa? Bentuk tubuh kita ini mungkin sudah tidak lagi sama seperti dulu ketika kita masih muda, masih mungkin remaja. Seringkali wanita memberikan anggaran yang lebih ya untuk membeli alat-alat kecantikan atau mengikuti latihan-latihan, kebugaran, senam dan lain sebagainya. Kita khawatir penampilan kita ini mungkin tidak menarik lagi. Kita khawatir apakah suami kita itu masih melihat kita cantik atau tidak secara fisik ya. Banyak kekhawatiran atau ketakutan yang kita alami pada hari ini. Kita mungkin juga mengalami ketakutan atas keluarga kita, anak-anak kita, kesehatan keluarga kita, dan lain sebagainya. Ketakutan kita akan hari ini mungkin lebih bertambah ya, berkaitan dengan kehidupan ekonomi. Tidak hanya ekonomi keluarga yang terguncang dalam kondisi pandemi sekarang, tetapi kondisi ekonomi secara bangsa, bahkan secara global mendunia, semua negara mengalami penurunan di dalam kekuatan ekonomi. Inilah menjadi ketakutan dan kecemasan kita akan hari-hari ini. Tetapi kita juga memiliki ketakutan atau kekhawatiran, kegelisahan, kecemasan akan hari esok. Mungkin saat ini anak kita masih duduk di bangku SD, tapi kita sudah khawatir bagaimana nanti dia kuliah. Apakah kita mampu untuk membiayai sekolahnya? Saat ini mungkin anak kita sudah remaja, menjadi gadis yang cantik. Kita mungkin khawatir hari esok bagaimana dia mendapatkan pasangan hidup. Sebagai orang tua, kita memiliki kekhawatiran dan ketakutan terhadap orang-orang yang kita kasih dalam keluarga ketika hari esok, ketika masa depan mereka masuki. Bahkan mungkin kita khawatir, kita takut dengan kondisi kita secara kesehatan kita. Hari ini mungkin kita bisa kuat, tetapi apakah hari esok, pada waktu umur kita bertambah 10 tahun lagi, 20 tahun lagi umur panjang, bagaimana keadaan kita? Ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan, inilah fakta
bagaimana manusia mengalami rasa takut akan hal-hal lahiriah di sekitar kehidupannya. Tetapi puji Tuhan malam hari ini, firman Tuhan yang baru saja kita baca memberikan sebuah ajakan dan mengingatkan kita bahwa sesungguhnya ada satu ketakutan yang harusnya kita miliki dalam pengertian positif. Mari kita coba melihat ya, ketakutan apa yang dimaksud. Ketakutan yang dimaksud dalam bagian ini lebih mengajak kita untuk melihat itu secara mata rohani, secara mata iman kita. Matius 10 ayat 28 ini merupakan sebuah ayat yang tidak bisa dipisahkan dari perikop-perikop sebelumnya di dalam pasal 10. Memang di sini Tuhan Yesus menyampaikan pesan ini lebih khusus kepada para muridnya yang dia utus untuk melanjutkan pelayanan dia di tengah dunia ini. Kalau kita melihat pasal 10 ayat 1 hingga yang keempat, di sana diberi judul Yesus memanggil ke-12 rasul. Kemudian perikop selanjutnya Yesus mengutus ke-12 rasul. Kemudian yang kita baca tadi termasuk di dalam perikop penganiayaan yang akan datang dan pengakuan akan Yesus. Bahkan kemudian Yesus mengatakan akan ada pemisahan bagaimana orang-orang itu akan ditampih, siapa yang setia mengikut Yesus sampai kesudahan dan mereka yang nantinya tidak akan setia. Nah, ibu-ibu yang dikasih oleh Tuhan, di dalam firman Tuhan ini Yesus mengajarkan kepada kita supaya kita jangan takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh. Mereka di sini yang dimaksudkan oleh Tuhan tentunya pihak-pihak yang di luar daripada kehendak dan rencana Allah. Tuhan lebih mengingatkan kita sekalian, justru marilah, saya bacakan ayat selanjutnya, tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa, takutlah terhadap atau takutlah terutama kepada Dia dalam huruf besar berarti Tuhan yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Ada dua kata menarik yang ingin saya sampaikan kepada kita, yaitu istilah jiwa dan istilah tubuh. Ketika saya mempersiapkan bagian ini, saya secara pribadi terberkati karena ketika saya melihat secara etimologi asal usul katanya, maka untuk kata jiwa ini disebut dari kata psuke, ya. Itu lebih mengarah kepada makna kehidupan. Bukan sesuatu yang berkaitan dengan kedagingan, bukan sesuatu yang berkaitan dengan dunia ini. Sementara istilah atau kata tubuh yang digunakan di sini adalah kata soma. Nah, menariknya ibu-ibu yang dikasih oleh Tuhan, istilah pemakaian kata suke atau siken ini dan kata soma itu sama halnya dengan bagian firman Tuhan di Matius 6 ayat 25 ketika Tuhan Yesus mengajarkan tentang hal kekhawatiran. Jadi saya bacakan Matius 6 ayat 25. Karena itu aku berkata kepadamu, kata Tuhan Yesus, janganlah khawatir akan apa? Hidupmu. Akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu, jadi hidup yang dikatakan di sini bukankah hidup itu mengandung arti kata yang tadi saya sampaikan, sama dengan yang di ayat atau pasal 10 ayat 28. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan dan tubuh? Nah, ini juga memakai istilah kata soma. Jadi ibu-ibu yang dikasih oleh Tuhan, firman Tuhan hari ini mengajak kepada kita, ketakutan yang perlu kita miliki adalah ketakutan yang seperti Tuhan inginkan. Bukan ketakutan yang kita miliki terhadap hal-hal lahiriah, kepada hal-hal yang bersifat jasmani, kepada hal-hal yang ditawarkan oleh dunia ini, bukan. Bukan kepada kekuatan secara fisik, bukan kepada tentang kekuatan dalam kekuasaan, bukan ketakutan kepada hal-hal yang bersifat fana dalam dunia ini. Tetapi Tuhan mengajak kita, justru mari kita takut akan hal-hal yang berkaitan dengan hal-hal yang rohani. Jiwa yang Tuhan pakai dalam kata ini mengandung pengertian kehidupan itu sendiri.
tubuh kita ini ketika kita mati akan terkubur di dalam tanah, akan hilang lenyap. Tetapi anak-anak Tuhan, jiwa mereka akan naik kepada Tuhan. Dan mereka akan berkumpul bersama-sama dengan Tuhan di sorga dalam kebahagiaan mulia. Oleh karena itu, kata takut yang dipakai dalam ayat ini pun mengandung sebuah makna bahwa ketakutan, penghormatan yang harus kita miliki itu hanya layaknya kita berikan kepada Tuhan. Takutlah terutama kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Pobeiste, ini adalah istilah yang dipakai dalam bahasa aslinya. Pobeiste ini di dalam beberapa bagian firman Tuhan, khususnya dalam 4 Injil yang Tuhan sampaikan, itu hanya dikenakan ketakutan yang mengandung atau dikenakan kepada Yesus itu sendiri. Ketika angin ribut melanda para murid dan Yesus berada di tepi danau, kemudian Tuhan meredakan angin ribut. Tuhan berkata, jangan takut, aku ini ada. Takut di sini juga memakai istilah pobeiste. Berarti ketakutan yang kita miliki itu seharusnya ketakutan yang tidak bersifat lahiriah. Bukan ketakutan yang berkaitan dengan hal-hal jasmani. Kita mungkin bisa saja secara tubuh lahiriah kita berakhir. Tetapi yang perlu kita pikirkan, yang perlu kita bangun, bagaimana jiwa kita, bagaimana hidup kita di hadapan Tuhan, bagaimana relasi vertikal kita dengan Tuhan. Seringkali kalau kita sebagai umat Tuhan, bukankah begitu banyak orang-orang Kristen kalau mau datang ibadah di gereja Tuhan, lebih sibuk dengan memikirkan baju apa yang kita pakai, penampilan bagaimana yang harus kita tampilkan. Tetapi kita tidak memikirkan dan justru kita tidak mempersiapkan hati kita, kebutuhan jiwa kita itu sendiri akan Tuhan. Bukankah banyak orang-orang Kristen juga di dunia ini lebih melihat dan lebih memikirkan, kalau kita tidak ke gereja, kita tidak ibadah, apa kata tetangga nanti, apa kata orang-orang yang mengenal kita. Tetapi justru kita tidak menekankan kepada pemikiran yang utama yang Tuhan ingin, yaitu tentang bagaimana kerohanian kita, bagaimana jiwa kita itu, kita dipuaskan di dalam Tuhan. Ibu-ibu yang dikasih oleh Tuhan, hari ini firman Tuhan menegur saya dan kita semua, bahwa mari kita lebih mengutamakan kepada hal-hal yang berkaitan dengan kerohanian. Kita lebih mengenyangkan kejiwaan kita di dalam Tuhan. Hal tentang tubuh jasmani kita, tubuh lahiriah kita, Paulus berkata, asalkan kita bisa makan secukupnya, ada pakaian yang kita bisa pakai, dan ada tempat untuk berteduh, itu sudah puji Tuhan, patut kita syukuri. Jangan kita pikirkan hal-hal yang berlebihan daripada apa yang Tuhan inginkan. Justru kalau kita berlebih, mari kita lihat keadaan sekeliling kita hari ini. Begitu banyak orang yang menderita, begitu banyak orang yang di PHK dalam pekerjaan, begitu banyak orang yang mungkin malu untuk bercerita kepada orang lain bahwa dia kekurangan, dan akhirnya kita mendengar ada berita ada orang yang meninggal dalam kelaparan. Ibu-ibu yang dikasih oleh Tuhan, kita tidak sepatutnya mengkhawatirkan, kita tidak sepatutnya merasakan takut akan hal-hal yang berkaitan dengan jasmani itu sendiri. Orang boleh atau pihak manapun boleh, iblis boleh mungkin membunuh tubuh jasmani kita. Tetapi kita anak Tuhan, ketika kita memiliki kekuatan dan iman yang teguh di dalam Tuhan, maka firman Tuhan berkata hari ini, jangan takut kepada mereka yang bisa membunuh tubuh, mengambil nyawa. Tetapi percayalah, jiwa kita telah dipegang, telah dijamin oleh Tuhan. Karena jiwa kita pertaruhkan hanya di dalam Kristus Yesus, Sang Juru Selamat kita. Bagaimana dengan kita hari ini? Apakah kita masih ingin memiliki ketakutan pada hal-hal yang lahiriah, pada hal-hal yang jasmani, pada hal-hal yang fana yang ditawarkan oleh dunia ini? Atau mulai sekarang, mari kita memperhatikan kebutuhan untuk jiwa kita sendiri, kebutuhan akan kerohanian kita. Mari kita bangun, kita jaga kehidupan rohani kita.
Kita sebagai ibu, sebagai istri dalam keluarga, jangan lupa seperti Amsal 31 meneladankan kepada kita. Kita adalah pribadi yang menjadi kunci untuk menjaga bagaimana rumah tangga, bagaimana keluarga kita, anak-anak kita, suami kita merasakan damai sejahtera pemeliharaan Tuhan. Kita memperhatikan kebutuhan mereka sehari-hari, tetapi jangan lupa kita sebagai ibu-ibu Kristen, kita juga memiliki kewajiban untuk mengingatkan, untuk menjaga kehidupan rohani anggota keluarga kita. Mari kita menjadi garam dan terang dalam keluarga kita. Kalau ada yang ribut satu dengan yang lain, mari kita menjadi pendamai pendengar satu dengan yang lain. Kalau mungkin ada hal-hal yang di dalam keluarga kita, ada anggota kita, mungkin suami kita, anak-anak kita, merasa ketakutan dan kecemasan yang berlebihan, mari kita ajak berdoa agar ada damai sejahtera dan ketenangan di dalam Tuhan. Ibu-ibu, jangan pernah meremehkan status ibu rumah tangga. Orang seringkali kalau ditanya, ibu pekerjaannya apa? Oh, cuma ibu rumah tangga. Jangan pakai kata cuma. Karena Tuhan Yesus, karena Allah kita menempatkan kita di tengah-tengah keluarga kita. Kita ini ibu rumah tangga yang seharusnya kita lebih lagi jam kerja kita dengan wanita-wanita karir yang lain. Bayangkan 24 jam kita harus selalu siap sedia untuk anggota keluarga kita. Kalau wanita karir di dalam kehidupan tanggung jawab pekerjaan kantor mereka mungkin hanya sampai 12 jam. Tetapi dengar baik, ibu-ibu harus bersyukur dan sekaligus memegang tanggung jawab ini dengan penuh penyerahan kepada Tuhan. Bahwa ibu-ibu sebagai istri, sebagai orang tua bagi anak-anak, mari kita menjadikan diri kita sebagai berkat. Dan kita mengajak agar keluarga kita jangan memiliki ketakutan, jangan memiliki kekhawatiran pada hal-hal yang bersifat lahiriah saja. Matius 6 ayat 33 berkata, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Kiranya firman Tuhan ini boleh meneguhkan iman kita, menghilangkan rasa takut kita akan hal-hal dunia ini. Mari kita lebih merasa takut kepada Tuhan dengan sikap penghormatan, bahwa kita ingin menyembah Tuhan dengan cara yang benar, yaitu bahwa kita mengajak keluarga kita untuk menjaga relasi vertikal kita dengan Tuhan. Ibadah-ibadah online yang dilakukan gereja kita, saya rasa itu cukup untuk memenuhi kebutuhan rohani kita. Ada sapaan pastoral hari Senin sampai Jumat. Ada ibadah doa malam Rabu dan juga Sabtu dan doa pagi Sabtu. Demikian juga ibadah-ibadah komisi. Mungkin dari kita juga ada yang merasa lebih butuh lagi. Tetap kita mengikuti semua ini supaya apa? Makanan rohani itu dapat dirasakan oleh jiwa kita. Ibu-ibu yang dikasih oleh Tuhan, saya akan menutup ibadah khotbah saya, tetapi saya berdoa untuk kita sekalian agar firman Tuhan tidak lalu dengan sia-sia. Mari kita berdoa. Tuhan, kami berdoa untuk setiap ibu, untuk setiap wanita yang saat ini ada di rumah masing-masing yang mendengarkan pemberitaan firman pada malam hari ini. Kiranya Tuhan, Engkau menilik hati setiap mereka. Kalau saat ini mereka di dalam ketakutan, mari Tuhan Engkau datang, meneguhkan, menenangkan, agar mereka tidak lagi merasa takut, tetapi justru dengan iman yang teguh mereka mempercayakan hidup mereka dan keluarga mereka ke dalam tangan Tuhan. Dunia mungkin boleh di dalam keadaan bergolak, tetapi biarlah iman kami tetap teguh, tak tergoyahkan di dalam firman Tuhan, karena kami pegang janji-janji Tuhan, janji-janji firman Allah yang tidak pernah berkesudahan di dalam hidup kami, janji-janji firman Allah yang pasti akan digenapi. Tuhan, kami berdoa agar para ibu, para wanita di tengah keluarga masing-masing, Tuhan jadikan garam dan terang, menjadi berkat, dan mereka menjadi pribadi yang justru dapat Tuhan pakai untuk mengajak anggota keluarga lebih dekat lagi kepada Tuhan. Ini doa kami Tuhan, kami mau memiliki ketakutan di dalam penghormatan yang sejati itu di dalam Tuhan, karena jiwa kami selalu haus akan Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Demikian pemberitaan firman Tuhan pada malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.